Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, yang saya hormati sebelumnya dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan, yaitu Ibu Itoh Masitoh MPD, dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Sailatul Rahma dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di presentasi kali ini saya mau membahas tentang media sosial sebagai sarana edukasi. Karena seperti yang kita tahu, sekarang media sosial tuh udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bisa gak sih kita manfaatin itu buat hal yang lebih bermanfaat? Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini ada pengertian dari media sosial. Media sosial sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, betul, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sayangnya, pengguna media sosial masih sering hanya untuk hiburan. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi yang efektif, menyenangkan, dan mudah diakses. Nah, teman-teman, sekarang ini hampir semua yang mempunyai media sosial, tapi sayangnya kebanyakan cuma dipakai buat hiburan atau hal yang kurang penting, kayak misalnya main game dan lain-lain. Padahal kalau kita mau, media sosial tuh bisa banget dimanfaatin buat belajar, nambah wawasan, dan jadi tempat sharing ilmu juga. Baiklah, di sini ada definisi media sosial edukatif. Media sosial, platform digital untuk berbagi informasi dan interaksi secara online. Jika digunakan untuk menyampaikan konten-konten ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan wawasan tertentu, maka media sosial bisa berubah fungsi menjadi media edukatif. Nah, teman-teman, media sosial itu sebenarnya tempat buat kita ngobrol, sharing, atau posting-posting sesuatu. Tapi kalau isinya tentang hal-hal yang bermanfaat, misalnya pengetahuan, tips belajar, motivasi, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut media sosial edukatif. Jadi kontennya lebih ke arah yang ngasih ilmu, bukan cuma hiburan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas alasan media sosial cocok untuk edukasi. Media sosial bisa menyampaikan informasi dengan cara yang ringan, visual, dan cepat dipahami. Hal ini sangat cocok dengan karakter generasi muda sekarang yang suka belajar lewat video pendek, infografis, dan juga interaksi cepat. Konten-konten edukasi juga bisa menjangkau lebih banyak orang dengan waktu yang singkat. Nah, jadi alasannya media sosial tuh gampang diakses. Bentuk kontennya juga macam-macam, dari video, gambar, seperti animasi gitu ya. Nah, jadi kayak lebih menarik dan gampang dipahami. Terus bisa kita akses kapan aja. Jadi ini cocok banget buat yang males buka buku tapi tetap mau belajar. Selanjutnya di sini bentuk konten edukatif di media sosial. Konten edukatif bisa berupa video singkat, misalnya di TikTok, tutorial di YouTube, infografis di Instagram, thread panjang di Twitter, bahkan podcast di Spotify. Semua bentuk ini bisa disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing individu. Nah,
Contohnya tuh kan banyak ya, kayak video singkat di TikTok yang ngebahas kayak pelajaran, kemudian YouTube buat tutorial, kemudian Instagram buat infografis yang ringkas, sampai thread panjang di Twitter yang ngebahas topik tertentu. Bahkan podcast juga bisa menjadi media belajar. Selanjutnya, manfaat media sosial dalam pendidikan. Pertama, membantu siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, meningkatkan motivasi belajar dengan kontennya yang menarik. Ketiga, menumbuhkan semangat belajar mandiri. Keempat, menjadi perlengkapan pembelajaran formal di kelas. Jadi, manfaat media sosial buat edukasi, media sosial ini bikin belajar jadi lebih fleksibel. Kita bisa belajar sambil rebahan atau mungkin di perjalanan. Kontennya juga menarik, jadi nggak gampang bosen. Terus juga kita bisa lebih mandiri cari materi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak cukup cuma nunggu penjelasan dari dosen atau kayak guru saja ya. Slide selanjutnya, risiko dan tantangan. Namun juga ada tantangan seperti penyebaran informasi hoaks, konten yang tidak mendidik, dan distraksi dari notifikasi. Nah, di sini media sosial juga bisa membuat pengguna kecanduan jika tidak dikontrol dengan baik. Maka dari itu, perlu sikap selektif dan disiplin dalam menggunakannya. Nah, ini resikonya ya teman-teman. Tapi ya media sosial juga ada manfaat dan juga bahayanya lah istilahnya. Kadang banyak info yang gak jelas, bahkan hoax, terus kayak bisa bikin kecanduan kalau gak dikontrol. Nah, niatnya mau belajar, malah ke distract sama konten yang lain yang gak penting. Jadi kita harus tetap pinter gitu ya, harus pinter-pinter milih konten dan ngatur waktunya. Baik, selanjutnya di sini ada tips belajar efektif lewat media sosial. Gunakan waktu khusus untuk mengakses konten edukatif, pilih akun yang terpercaya dan sesuai kebutuhan belajar. Jangan ragu untuk mencatat atau menyimpan konten penting, lalu kombinasikan dengan belajar dari buku atau kelas agar hasilnya maksimal. Nah, tipsnya pertama, follow akun yang benar-benar edukatif. Yang kedua, di sini atur waktu khusus buat konten yang sesuai kayak konten belajar dan lain-lain. Terus di sini juga jangan sambil scroll yang lain. Dan yang ketiga, coba dicatat atau disimpan kontennya biar gak cuma numpang lewat doang ya. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap belajar dari sumber yang lain juga, kayak misalnya buku, diskusi langsung lewat teman gitu ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan